Amma ba'd. Para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha semaksimalnya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Selagi kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan, masih diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala bisa datang ke masjid, bisa ruku, bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat besar. Kenikmatan iman itu nikmat yang sangat besar. Kekayaan iman adalah kekayaan yang sebenarnya. Kekayaan iman tidak bisa ditukar dengan kekayaan harta. Walaupun kekayaan harta itu sebesar apapun juga jumlahnya. Kekayaan harta tanpa kekayaan iman akan menipu pemiliknya. Kekayaan harta bisa membuat pemiliknya jadi sengsara. Sengsara di dalam kubur, sengsara sampai ke akhirat. Gara-gara harta tidak diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kekayaan iman, kalau dia memiliki kekayaan harta, insya Allah harta tadi bisa jadi kebaikan. Kalau mempunyai kekayaan iman, kalau tidak punya iman, harta ini bisa jadi petaka. Harta bisa menyengsarakan pemiliknya. Harta bisa membuat pemiliknya tersiksa sampai di akhirat kelak. Jadi kekayaan yang sebenarnya ini iman sebetulnya. Banyak manusia tertipu. Banyak orang yang tertipu. Kadang ulama tertipu, kadang orang pangkat tertipu, kadang pejabat tertipu dengan dunia ini. Dengan keindahan-keindahan semu, keindahan-keindahan yang menipu. Tanpa kekayaan iman, percuma. Kekayaan harta tidak akan membuat bahagia, tidak akan membuat senang, malah sedih dalam kegelapan. Kalau kekayaan harta tanpa kekayaan iman. Jadi jangan sampai kekayaan iman ini mau ditukar dengan kekayaan harta. Tidak bisa. Harta sebesar apapun juga tidak akan bisa membeli kekayaan iman. Iman ini dari Allah, karunia Allah yang sangat besar. Tidak bisa dibandingkan dengan harta, tidak bisa dibandingkan dengan dunia ini. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ashr, Bismillahirrahmanirrahim, wal ashri, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya semua manusia dalam keadaan rugi. Siapapun orangnya, apapun pangkatnya, apapun jabatannya, semuanya rugi. Semuanya rugi. Walaupun sebesar apapun juga hartanya, rumahnya, sawahnya, mobilnya, mereka semua itu orang-orang yang tertipu kalau tanpa iman. Tanpa iman, mereka itu tertipu dengan dunia ini. Bukan kekayaan, itu adalah celaka, bencana, suatu kesengsaraan, satu tipuan yang menyengsarakan dia nanti di dalam kuburnya sampai ke akhiratnya. Jadi semua manusia dalam keadaan rugi. Ini Al-Quran yang berkata. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan perkataan manusia, tapi ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua manusia dalam keadaan rugi. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Illa alladzina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempunyai iman, orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang melakukan amal soleh, dan orang-orang yang menyampaikan kebenaran, mencegah kemungkaran, menyampaikan kebenaran dalam keadaan sabar. Sabar. Orang menyampaikan kebenaran ini harus, insya Allah harus betul-betul sabar. Karena kebenaran ini sedikit yang senang,
banyak yang benci, banyak yang memusuhi. Tapi kalau kemungkaran, banyak yang senang. Seperti orkes-orkes, nyanyi-nyanyi, banyak yang senang, banyak pendukungnya. Semua kesesatan banyak pendukungnya, tapi kebenaran sedikit, kecil, kadang dimusuhi lagi. Kalau orang menyampaikan kebenaran, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kebenaran dengan sabar. Ini orang yang beruntung. Orang yang beruntung menurut Al-Quran, bukan menurut kita, bukan menurut orang yang cerdasnya kayak apapun juga. Tapi ini orang yang beruntung menurut Al-Quran. Kalau kita kepingin menjadi orang yang beruntung menurut Al-Quran, ya ini diamalkan. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang melakukan amal soleh, orang yang menyampaikan kebenaran dengan kesabaran, ini orang yang beruntung. Banyak orang yang tertipu. Jangan sampai kita ini mengikuti orang-orang yang tertipu. Walaupun dia punya harta sebanyak apapun juga, harta tidak akan bisa membeli iman. Tidak akan bisa. Kekayaan sebesar apapun juga tidak akan bisa. Iman ini nikmat yang paling terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Ini karunia Allah yang harus kita syukuri, yang harus kita jaga, kita pelihara, dan kita harus berusaha meningkatkannya. Jangan sampai iman kita mau ditukar dengan harta, dengan kekayaan. Jangan sampai. Jaga betul-betul. Ini karunia Allah yang sangat besar. Sangat besar. Karena harta tanpa iman tidak akan bisa bahagia. Dalam kegelapan, dalam kemaksiatan, dalam perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang haram, dan akan celaka di dalam kubur, dan celaka sampai ke akhirat kalau tanpa iman. Jadi ini perlu kita perhatikan. Bagaimana iman kita ini setiap harinya, apakah naik atau turun? Perlu kita bersihkan hati kita dengan banyak berzikir, dengan banyak melakukan amal soleh, dengan menyampaikan kebenaran, mencegah kemungkaran, dan berusaha semaksimalnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Jaga sholat malam, jangan sampai ditinggal. Usahakan tiap malam, walaupun 2 rakaat sama 1 witir, jangan sampai ditinggal. Terus sholat 5 waktu, diperhatikan, karena ini tidak bisa ditukar dengan kekayaan harta sebesar apapun juga. Ini dipelihara, ini insya Allah luar biasa pengaruhnya nanti di alam kubur, di alam barzah, di akhirat kelak. Supaya kita perhatikan, jangan sampai kita tertipu. Karena banyak orang-orang yang tertipu di dunia ini. Dengan hartanya dia celaka, dengan hartanya dia sengsara, dengan hartanya dia berbuat keji, berbuat kedoliman, berbuat kemaksiatan, berbuat perbuatan-perbuatan yang haram dengan hartanya. Karena apa? Karena tidak memiliki iman. Jadi harta tanpa iman bisa membuat celaka. Tapi kalau iman tanpa harta tidak celaka. Iman tidak bisa ditukar dengan kekayaan harta. Kalau kekayaan iman diimbangi dengan kekayaan harta, boleh, dan ini bagus. Tapi kalau kekayaan harta saja tidak diimbangi dengan kekayaan iman, celaka, sengsara, dan bakal tersiksa di alam kubur, di alam barzah, di akhirat. Karena orang kalau memiliki harta tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia pasti akan tersesat. Dia pasti akan tersesat dalam kegelapan dan akan sengsara di akhirat kelak. Iman sangat luar biasa, tidak bisa dibeli, tidak bisa ditukar dengan harta, dengan kekayaan sebesar apapun juga. Mari kita syukuri iman yang diberikan Allah kepada diri kita ini. Mari kita berusaha meningkatkannya. Mari kita betul-betul berusaha meningkatkan ketakwaan kita, memelihara diri kita ini, insya Allah supaya semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.